Tahukah kamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelesaikan seluruh kombinasi Sudoku seumur hidupnya? Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas Tatim 2 akan menjelaskan tentang analisis pengaruh tingkat kesulitan dan kondisi kebisingan sekitar terhadap waktu penyelesaian game Sudoku. Perkenalkan, saya Salmardia, di sini bersama tiga teman saya yaitu Auni Saida Hairani, Aira Safana Isani, dan Nur Hanifah Lastianto. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pendahuluan, landasan teori, data, analisis, dan terakhir kesimpulan. Nah, Sudoku ini merupakan number paste atau nampur yang merupakan sejenis teka-teki logika di mana kita harus mengisi angka-angka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9 kali 9 yang terdiri dari 9 kotak 3 kali 3. Nah, permainan puzzle ini sangat baik untuk kita dalam mempertajam kemampuan otak serta membuat kita berpikir 3-4 langkah ke depan. Nah, eksperimen ini bertujuan dalam mencari faktor yang berpengaruh pada kecepatan bermain Sudoku dengan rincian 2 faktor dengan 2-3 level. Nah, dalam desain eksperimen ini, kami mengadakan 2 atau lebih variabel independen atau yang biasa disebut faktor yang merupakan faktorial design. Dengan faktorial design ini, kami dapat mengamati berbagai bentuk interaksi antar faktor, informasi yang didapatkan lebih komprehensif, pengujian hipotesis yang lebih valid, serta dikendalikannya variabel dengan lebih baik. Dan pada eksperimen ini, kami menggunakan 2 tingkat kesulitan, yaitu easy dan medium, serta 3 tingkat kebisingan, yaitu instrumental, no sound, serta pop rock. Pada eksperimen ini, kami memiliki hipotesis, yaitu 1, kedua faktor memiliki pengaruh pada waktu pengerjaan Sudoku, dan yang kedua adalah terdapat interaksi yang kuat antara kedua faktor. Selanjutnya, terdapat beberapa teori yang menjadi landasan dari eksperimen kami. Yang pertama adalah analysis of variance atau biasa disebut dengan ANOVA. ANOVA sendiri merupakan sebuah metode statistik yang lazim digunakan untuk melakukan komparasi antara dua atau lebih populasi. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA yaitu untuk H0 tidak adanya perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Sedangkan untuk H1 terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Asumsi yang harus dipenuhi dalam ANOVA yaitu ada 3, yaitu data berdistribusi normal, varians atau ragamnya homogen, dan masing-masing sampel saling bebas. Selanjutnya, design of experiments atau biasa disebut dengan DOE. Design of experiment merupakan teknik statistik yang digunakan dalam kajian eksperimen dalam rangka peningkatan kualitas produk dan juga proses. DOE merupakan desain berisi informasi-informasi yang terkumpul berdasarkan pengalaman dan menghadirkan sebuah variasi, baik informasi tersebut berada di bawah kendali eksperimen ataupun tidak. Dalam sejarahnya, DOE lahir dikarenakan manusia membutuhkan suatu prosedur eksperimen yang valid, dapat meminimumkan bias, secara statistik dapat dipertanggungjawabkan, dan juga efisien dari segi penggunaan sumber daya. Terdapat beberapa ide atau pemikiran penting yang mendasari DOE, yaitu comparison, randomization, replication, blocking, orthogonality, dan juga factorial experiments. Dalam eksperimen kali ini terdapat 3 yang menjadi fokusan utama kami, yaitu randomization, replikasi, dan juga blocking. Randomization sendiri merupakan metode untuk mengacak unit-unit eksperimen untuk dialokasikan pada eksperimen. Tujuan diadakannya randomization ini adalah untuk melindungi eksperimen dari bias-bias yang dapat mengganggu atau merusak hasil dari eksperimen. Untuk replikasi adalah banyaknya pengulangan eksperimen untuk setiap perlakuan yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepresisian hasil eksperimen. Dan blocking adalah metode untuk mengelompokkan perlakuan menjadi tiap grup atau tiap batch. Alat eksperimen yang kami gunakan adalah aplikasi Sudoku yang terinstall pada device masing-masing. Dan terdapat 2 faktor yang dipertimbangkan pada permainan, yaitu tingkat kesulitan dan kondisi kebisingan sekitar. Selanjutnya, alat yang dipakai juga merupakan laptop yang telah terinstall software Minitab untuk melakukan perhitungan. Untuk prosedur eksperimen sendiri terdiri dari 7 langkah yang dapat dilihat pada slide. Untuk detail dari eksperimen, terdapat 2 faktor yang dilibatkan dalam eksperimen kali ini, yaitu tingkat kesulitan dan kondisi kebisingan sekitar. Untuk level, pada faktor tingkat kesulitan terdiri dari 2 level. Yang pertama easy, yang kedua medium. Dan untuk kondisi kebisingan sekitar sendiri terdapat 3 level. Yang pertama, musik instrumental dengan lagu berjudul Weightless. Yang kedua, no sound atau tidak ada kondisi kebisingan. Dan yang ketiga, suasana pop rock dengan lagu It's My Life. Untuk blocking, eksperimen dilakukan dengan 4 pemain, yaitu Auni, Aira, Harin, dan juga Salma. Dan untuk replikasi berjumlah 4. Setelah melakukan eksperimen, didapatkan data waktu penyelesaian Sudoku dalam detik sebagaimana yang ada pada tabel berikut.
Berdasarkan data tersebut, didapatkan kecenderungan dari waktu penyelesaian Sudoku pada tingkat kesulitan easy yang lebih singkat dibanding kesulitan medium. Didapatkan kecenderungan lain, yaitu waktu penyelesaian Sudoku pada kondisi no sound atau tanpa adanya bisingan sekitar yang menghabiskan waktu tersingkat. Sedangkan adanya iringan musik instrumental justru menghabiskan waktu yang terlama, bahkan lebih lama dibandingkan adanya iringan pop rock. Next. Sebelum mengolah dan membuat interpretasi, terlebih dahulu kami meninjau apakah data residual telah memenuhi ketiga asumsi ANOVA. Yang pertama yaitu adalah normality of variance dengan menggunakan metode normal probability plot dan nilai p-value sehingga menghasilkan data residual terdistribusi secara normal. Yang kedua, asumsi homogeneity of variance dengan menggunakan metode versus fits dan Levin test dengan menghasilkan checking result yaitu nilai variance konstan atau data residual identik, dan asumsi independence dengan menggunakan versus orders sehingga menghasilkan nilai variance yang bebas satu sama lain. Pada uji normalitas, didapatkan adanya poin-poin data residual yang tersebar mengikuti tren dari garis normal, serta didapatkan nilai p-value sebesar lebih dari 0,15 sehingga telah melebihi taraf signifikan. Dengan demikian, data yang kami gunakan merupakan data dari populasi yang terdistribusi secara normal. Selain itu, ada uji homogenitas menggunakan versus fits. Dari sini didapatkan bahwa data residual telah tersebar secara acak, dan pada Levin test dibentuk dua hipotesis, yaitu H0, yaitu data homogen dengan nilai varians yang sama, dan H1, data tidak homogen dengan salah satu varians bernilai tidak sama dengan varians lainnya. Didapatkan bahwa p-value sebesar 0,226 sehingga gagal menolak H0 atau nilai varians equal. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan bahwa data residual telah identik dan varians antar variabel setara. Terakhir, ada uji independensi yang menggunakan versus order sehingga dapat dilihat bahwa plot residual dan urutan pengambilan data menunjukkan garis fluktuatif atau bisa dikatakan tidak adanya suatu tren yang menunjukkan tren naik ataupun tren turun, sehingga dapat dikatakan bahwa data residual telah memenuhi asumsi independensi. Kemudian setelah memastikan data eksperimen telah memenuhi asumsi dasar ANOVA, kami kemudian mulai mengolah data menggunakan metode analisis of variance yang digambarkan dengan Pareto chart. Dapat dilihat bahwa kedua faktor pada eksperimen kami melewati garis yang berarti memiliki pengaruh terhadap hasil. Sedangkan untuk interaksi antara kedua faktor tersebut tidak melewati garis, yang berarti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil. Yang didukung pula dengan nilai p-value-nya yang melebihi 0,05 yaitu 0,579. Selanjutnya, pada main effect plot, kami menganalisis lebih lanjut mengenai faktor yang paling berpengaruh terhadap hasil. Semakin jauh jarak antara titik dengan garis horizontal mean, maka faktor tersebut semakin berpengaruh pada hasil. Dapat dilihat bahwa jarak terbesar berada pada faktor tingkat kesulitan, sehingga faktor tersebut memiliki pengaruh yang paling signifikan. Sedangkan faktor kondisi kebisingan sekitar memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Kemudian kami menganalisis interaksi kedua faktor dengan interaction plot. Dapat dilihat bahwa garis-garis tidak saling berpotongan dan memiliki gradien berbeda-beda. Maka dapat disimpulkan bahwa interaksi antara kedua faktor tersebut tidak memiliki interaksi yang cukup kuat untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Setelah melakukan eksperimen dan menganalisis data, maka kami dapat menyimpulkan bahwa data kami telah memenuhi asumsi dasar ANOVA, yaitu data terdistribusi secara normal, bersifat homogen, dan independen. Kemudian kedua faktor yang diuji memiliki pengaruh terhadap hasil yang berarti hipotesis pertama terbukti. Namun di antara kedua faktor tersebut, yang memberikan pengaruh paling signifikan adalah tingkat kesulitan. Lalu untuk interaksi antara kedua faktor, ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil, yang berarti hipotesis kedua kami tidak terbukti. Sekian presentasi dari kelompok 7. Ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sebagai penutup, ada sebuah pantun. Anak pintar dan pemberani, minum air di gelas bersih. Kami tutup presentasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih.